jadi senang. Jadi dia juga punya pengalaman selain memang film bagus, film bagus, tapi juga semua sih pasti tidak memungkiri kedengaran sama filmnya Pak Anwar itu adalah kesempatan belajar yang betul-betul. Itu mah keluarga sendiri kalau misalnya ada project tuh harus dibahas bareng-bareng atau gimana sih biasanya? Ya, jadi udah terbiasa mbak. Jadi memang selain memang saya film Siksa Kubur ini kenapa sih bagus gitu, saya memang Pak Anwar dari awal filmnya juga spesial kenapa? Yuri sama Muzaki gitu masukin peran anak-anak gitu ya kan apa namanya sebenarnya kita kan sama ya sama pemain dewasa aja tapi itu yang aku lihat beda dari waktu treatmentnya atau apa namanya sikap dari guru itu sangat hati-hati karena memang di sini meskipun anak-anak itu di sini sebenarnya perannya tuh apa ya sebenarnya Widuri sama Muzaki itu di sini memang sangat gimana ya ngomongnya dibanding sama yang lain presence dalam screennya itu sebenarnya nggak sebanyak itu tapi memang kenapa di sini dia mengawali cerita dia memang hal-hal yang terlalu berharga, terlalu banyak dan terlalu banyak detailnya untuk dilewatkan dalam sebuah diskusi. Jadi apapun itu, apalagi nih film Siksa Kubur ya, setiap cerita yang ditawarkan pasti jadi pembahasan bukan hanya buat saya sama suami, tapi juga anak-anak sebagai bagian dari pembicaraan hari-hari di rumah ya harus didengarkan juga suaranya. Kak, untuk Widuri sendiri maksudnya ada rules nggak kalau dia mau bekerja tuh harus seperti apa? Maksudnya filmnya harus seperti apa? Itu harus gimana gitu? Kalau peraturan khusus pasti ada film ini. Dalam film ini, kalau film apa? Dalam film Siksa Kubur, peraturannya pokoknya ini jadi perbincangan sama kita bapak, ibu ini, sama aku juga. Untuk aku juga bisa berpikir kritis kan. Ini juga film horor religi Siksa Kubur ini film aku. Dan dari sini aku jadi bisa juga belajar hal baru. Aku bisa dari pertama misalnya di set misalnya Widuri udah tahu peraturannya apa saling menghargai saling menghargai, menghormati sesama pemain dan pokoknya ya respect, sopan itu nomor satu. Karena memang Bang Joko menciptakan situasi apa pembuatan film Siksa Kubur di setting di kota maupun di luar kota itu selalu diutamakan itu mengedepankan rasa. Jadi benar-benar saya masih ingat waktu nganterin Widuri ke dalam sebuah scene yang berat gitu ya, itu Widuri tuh bener aku juga deg-degan karena jujur memang di antara pemain yang lain kan Widuri kan yang muda gitu ya, Widuri kan pemainnya kan semuanya yang benar-benar top notch banget gitu, jadi ternyata nggak alasan kekhawatiran saya karena Bang Joko sudah punya apa ya kemampuan khusus, dia punya cara khusus, teknik khusus, sehingga aku cuma ngikut mereka udah dapat solusinya dan Widuri perform best gitu. Jadi memang buat kami Widuri itu dari awal sudah dirangkul, sudah dibimbing, sudah tahu peraturan dan satu sama lain saling ngingetin selama mereka bekerjasama dalam setiap scene. Kalau Widi sendiri kalau anak saya syuting selalu dipantau atau gimana sih di lokasi syuting atau mungkin ada komunikasi atau gimana sih? Ya, dalam film Siksa Kubur ini dari day one ya syuting hari pertama aku pas bisa. Jadi memang sebisa mungkin sih, insya Allah gitu ya, nggak harus nolak kerjaan gitu ya. Sebisa mungkin aku bergantian sih dari film sebelumnya. Tapi terutama untuk film Siksa Kubur dari Bang Anwar ini aku menanti-nanti harus ada setiap harinya. Kenapa Mbak? Banyak banget yang dipelajarin Mbak, dan aku inget anakku tuh nggak pernah dalam film-film lain gitu ya se-happy ini bulan syutingnya, karena memang dia sendiri yang bilang ini rapi banget ibu, harusnya selesai syuting hari itu di call sheetnya jam segini, ternyata aku lebih cepat gitu-gitu ya Kak. Kamu coba karena sehat ya kan tadi syutingnya. Iya, dan cara Bang Joko sutradarain seluruh cast-nya tuh luar biasa banget, udah cepet dan Bang Joko clear. Jadi Bang Joko tahu apa yang ya he knows what he's doing dan pokoknya menurut aku gak ada miss sama sekali di produksi ini dan seneng deh pokoknya. Jadi lebih cepat terus kayaknya setiap hari aku sering denger gitu harusnya selesai jam berapa jadi lebih cepat gitu. Dan contoh-contohnya aku juga baru lihat begitu dikasih lihat Widuri
udah jelas markingnya di sini bahkan ada orang yang nyontohin gitu, udah kayak film sendiri, sebenarnya udah ada filmnya tapi yang main bukan cast benerannya gitu. Jadi contoh Satu pertanyaan terakhir ya. Mbak Winnie mungkin nyangka nggak sih sekarang Widuri udah beranjak remaja nih? kamu lihat aja tingginya udah beda. Jadi memang apa ya, kayak ada stepping stone atau milestone lah lebih tepatnya untuk Widuri di film Siksa Kubur ini. Kalau mau lihat dia bener-bener melampaui tingginya itu ya udah, kalau ngelihat Sita besar Dan sudah bisa dilihat kakak Paradina Mukti kayaknya udah lebih emang cocok, udah mereka udah kayak kembaran gitu. Jadi emang ya alhamdulillah pokoknya di film Siksa Kubur ini akan terlihat nanti ya pas lebaran gitu ya, bahwa perkembangan kualitas acting, perkembangan tinggi badan termasuk gitu ya, dan yang jelas dampak dari karya kolaborasi ini ya buat Widuri, nggak hanya buat Widuri aja sih, tapi buat semua yang nonton itu tuh terasa. Dan buat aku itu penghargaan yang sesungguhnya. Suka dibilang adik kakak nggak sih? Aduh, kasihan Widurinya dong. Oke, terima kasih ya. Ini satu dong, Terima kasih. satu bentuk kepercayaan orang tua ke anak gimana Mbak? Pokoknya kami berdua percaya Widuri Putri di film Siksa Kubur ini sudah memberikan yang terbaik. Aku sama Mas Dwi nggak sabar mau nonton di lebaran nanti. Oke, 10 April. Yes, Siksa Kubur di bioskop. Dah. Thank you semuanya.